membaca mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong hamba-Mu yang boleh membagikan firman-Mu, Engkau juga yang boleh menolong kami yang boleh mendengar. Berikan kedua-duanya kebenaran yang daripada-Mu, sehingga kami mau menerima dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Father God, I pray that You be with us as we will learn from Your word, God, that You anoint us, God, to be Your people and to grow us in Your word. In Jesus' name I pray, amen. So James will continue from the book of Hebrews, chapter 6, starting verse 9 until 12 today, with the title, Be Diligent. Saudara, judul yang diberikan bersungguh-sungguhlah. Kita akan membaca bersama saudara dari ayat 9 sampai dengan 12. Kalau saudara sudah mendapat, kita akan baca bersama dari 9 sampai dengan 12. 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bila saya dan saudara berbahagia, jikalau saya dan saudara mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mengikuti paling tidak dari 2 minggu yang lalu, kita melalui penulis Ibrani diingatkan bahwa jemaat Ibrani itu meskipun umur kekristenannya sudah lama, tetapi mereka masih hidup di dalam state of infancy. Masih hidup sebagai bayi di dalam kekristenan saudara, jadi tidak bertumbuh. Kemudian jika saudara mengikuti kembali minggu kemarin juga dilanjutkan penulis buku Ibrani mengingatkan, memperingatkan bahwa mereka yang sudah di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus tetapi tidak bertumbuh, saudara, tetap jadi bayi, itu hidupnya labil dan mudah terpengaruh oleh kiri, oleh kanan, yang akhirnya pengaruh itu bisa membawa orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Jikalau saya dan saudara saat ini, saya membaca, saudara membaca, kita mendengarkan bersama, tidak tahu sejauh mana sebetulnya kehidupan saya dan saudara berada di dalam Tuhan Yesus dan bersama Tuhan Yesus. Tetapi bila saya mau mendapatkan sebanyak mungkin yang Tuhan boleh dapatkan, boleh berikan kepada saya, dan bila saudara juga mau mendapatkan sebanyak mungkin yang saudara bisa dapatkan dari firman Tuhan, untuk diri saudara, di mana Tuhan akan membentuk saya, di mana Tuhan akan membentuk saudara. Untuk apa saudara? Untuk kita menjadi lebih dewasa. Untuk kita tidak seperti jemaat Kristen Ibrani yang sudah meskipun umurnya sebetulnya ditinjau dari umur itu, dari bayi jadi pengajar, tetapi tetap jadi bayi, saudara. Tidak bisa mengajarkan apa yang dia sudah terima kepada temannya mungkin, kepada anaknya mungkin, kepada orang yang ditemuinya. Tetap aja hanya bisa menerima susu terus. Biarlah itu menjadi bagian saya dan bagian saudara yang kita terima. Jikalau saya dan saudara belum bisa sampai saat ini membagikan apa yang kita terima sebagai dasar keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya itu nanti yang akan membuat saudara dan saya bisa bertumbuh jikalau kita sudah mulai mau membagikan itu kepada orang yang lain. Saudara sudah merasakan bahwa Tuhan itu menyelamatkan saudara, dan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, dan saudara rindu untuk orang lain juga boleh menerima anugerah Tuhan melalui mulut saudara, melalui kehidupan saudara yang saudara bagikan. Dan dari situ saudara lihat bagaimana Tuhan akan terus bekerja mentumbuhkan saudara. Jikalau saya dan saudara tidak pernah membagikan apa yang menjadi dasar
keselamatan yang saya dan saudara sudah peroleh, sudah nikmati, sudah terima, saudara. Kita tidak akan pernah keluar dari kelas 1. Kita akan nongkrong di kelas 1 sampai misalkan seharusnya sudah lulus SMA. Sehingga dari sini saudara, sebetulnya firman Tuhan itu untuk saya dan untuk saudara, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan. Karena gereja dibangun dari individu. Saat ini ada berapa banyak di sini termasuk saya, kita terbentuk dari individu. James, the church is part of the individual person. So when the individual will listen God's word and will do his command, the church will grow. But as individual, if they do not want to take the truth of the word of God and apply it, God cannot work through the individual to grow him. And the church will not grow either. So 2 weeks ago, we were learning that in the Hebrew Christian, even though they were according to the age, they're supposed to be a teacher as a Christian, but they still needed a milk. They did not grow. Stay on the state of infancy. So as a normal Christian, I and you, we will grow. If you take the word, if you read the word, and then you apply it, God will grow you through His word. So if I will not grow, you will not grow, after a certain time, we need to find out what went wrong. So kembali saudara, sebetulnya kita diingatkan dengan sesuatu yang indah. Sebagai orang tua, merindukan anaknya untuk bertumbuh. Demikian juga Bapa di surga merindukan jemaatnya bertumbuh. Bukan hanya gereja ini aja saudara, sebetulnya gereja-gereja di seluruh dunia yang mengaku dirinya anak-anak Allah, Bapa kita di surga merindukan mereka bertumbuh. Bapa di surga merindukan gereja ini juga bertumbuh, saudara. Kita tidak bisa meminta dengan sampai Tuhan pertumbuhkan gereja ini sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa menjangkau tetangga kita. Orang yang terhilang di luar begitu banyak. Kegelapan begitu kuat. Kalau kita hanya berdoa untuk gereja kita, tidak pernah kita juga mendoakan gereja lain supaya mereka juga dipertumbuhkan dan dipakai oleh Tuhan. Sejauh mana saya dan saudara bisa menjangkau keluar? Tapi jikalau saya dan saudara menyadari kerinduan Bapa di surga itu untuk mempertumbuhkan jemaatnya di seluruh dunia ini, saudara, itu juga sudah sebetulnya akan membukakan hati saya dan hati saudara untuk kita diberikan kekuatan untuk keluar dan menjangkau keluar. Dan melalui apa yang kita baca, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kamu berkata demikian, kami berkata demikian tentang kamu, bagaimana penulis Ibrani itu dengan keras menegur, dengan keras memperingatkan, dengan keras, istilahnya peringatan itu seolah-olah berisi ancaman. Kalau kamu sudah merasakan bahwa Tuhan itu baik,